Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama lil mu'minin linakuna minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz wal ustadzat, tokoh masyarakat, jamaah sidang sholat isya dan tarawih Masjid Jamiat Taqwa, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah kekuatan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bil khusus yang sama-sama kita hormati imam kita pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Manaf SPDI, serta seluruh hadirin bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita melalui hadisnya yang sering kita bacakan doanya pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahr ummati. Kata Rasulullah, Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umatku. Kemudian ketika menjelang bulan suci Ramadan, berapa banyak, yaitu majelis taklim di seluruh Indonesia ataupun di seluruh belahan dunia, ketika menjelang bulan suci Ramadan ada yang namanya penutupan. Tiap-tiap masjid, tiap-tiap perusahaan, di depan gapuranya terpampang banner marhaban ya Ramadan. Kenapa? Sebelum menjelang bulan Ramadan datang, banyak pengajian yang ditutup. Karena bulan Ramadan adalah rajanya bulan. Kalau kata kita zaman sekarang, presiden kalau mau lewat, Pak, Bu, itu harus steril. Harus steril. Kalau ada presiden ngadain hajatan di situ, wah, nggak beres urusannya. Ini Ramadan mau datang, kita yang ngalah atau Allah yang ngalah? Kita yang ngalah. Logikanya kita ke pasar, Pak. Ukuran kaki kita nomor 42, mau beli sendal. Ketika ke tukang sendal, ukuran kaki kita 42. Tapi yang di pasar adanya 35. Kira-kira yang ngalah sendal atau kaki kita, Pak? Sendalnya. Kita cari warung yang lain. Masa kaki kita mau dipapas? Kenapa? Karena kaki kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, khususnya bagi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tercantum di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Mungkin yang kita ketahui selama ini
cuma 183 doang, karena mungkin sering dibacanya 183. Akan tetapi di dalam Al-Quran kalau kita baca, kita kaji, itu dari 183 sampai 187. Mulai dari diwajibkannya berpuasa, kemudian toleransi bagi orang yang sakit dalam perjalanan, kemudian bagaimana orang yang tidak kuat untuk berpuasa, itu di 184. Di ayat 185 itu rahasia kenapa bulan suci Ramadan ini sangat istimewa, karena di dalamnya diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kemudian pada ayat 186 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya Rasulullah, ya Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika umatmu bertanya bagaimana cara untuk dekat kepadaku. Satu, Pak, ujibu da'watad da'i idza da'an, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan suci Ramadan ini doa sangat istimewa, Pak, karena doa ini berada di urutan atau rangkaian ayat berpuasa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Bagaimana doa kita ini dikabulkan? Dengan kita melaksanakan perintah Allah dan kita beriman kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika umatmu ngaku beriman kepadaku, maka harus ikuti kamu. Kalau kita ngaku Tuhan kita adalah Allah, kita ikutin sunnah-sunnahnya Rasulullah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, pasti ketika kita sudah mengikuti sunnahnya Rasulullah, Allah akan cinta kepada kita dan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu. Jadi puasa ini adalah wajib. Asbabun nuzul daripada ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban turunnya. Kemudian pada saat itu para sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana jika ada yang sedang sakit? Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun. Apabila ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhra, diganti di bulan-bulan lain. Dalam perjalanan juga ada ketentuannya, harus melebihi daripada 81 km. Sakit pun ada ketentuannya. Sakit yang bagaimana? Kalau sakit cuma berdarah bukan sakit, wajib kita tetap berpuasa. Ketika sakit, misalkan kalau kita nggak makan kita akan meninggal dunia, itu boleh. Dan harus diganti di bulan-bulan lainnya. Dan siapa orang yang beruntung di bulan suci Ramadan? Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan atas ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pada bulan suci Ramadan, setiap jamnya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang di malam hari melaksanakan qiyamul lail, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang paling beruntung di bulan suci Ramadan. Dia berpuasa karena Allah, qiyamul lail karena Allah. Makanya kata Rasulullah, ketika masuk bulan suci Ramadan, kita harus meningkat sholatnya, Pak.
Yang tadinya cuma fardu, laksanakan sunnah-sunnahnya. Lebih-lebih tarawih tiap malam, Pak. Bagaimana cara kita semangat untuk melaksanakan tarawih biar gak kendor? Kita anggap malam ini tuh Lailatul Qadar. Karena ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, laksanakan tiap malam itu sholat tarawih. Yang dari malam pertama sampai malam ke-30 tidak pernah absen, dipastikan orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita sholat pada malam tersebut, ketika kita dapatkan seperti kita sholat selama 83 tahun. Ketika kita membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar tersebut, seperti kita membaca Al-Quran selama 83 tahun. Oleh karena itu, mari kita semangat terus, Pak. Makanya jangan heran, sekarang ini udah mulai maju nih zamannya, ada kemajuan. Bahkan di malam pertama itu sampai luar-luar. Kebetulan waktu itu imamnya saya tuh, sampai luar-luar, Pak. Kalau dilihat CCTV sampai tempat duduk tuh. Itu emang nggak dibanding kayak gitu, Pak. Itu kalau mau lihat jamaah yang benar-benar ibadahnya karena taufik dari Allah atau karena hawa nafsu, bisa dilihat tuh. Kalau malam ketiga udah nggak ada, berarti orang-orang tersebut ibadahnya karena hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita sekarang nih, ini udah karena taufik dari Allah, karena kita dibimbing langsung oleh Allah, ibadah enak. Orang kalau misalkan udah dikasih taufik sama Allah, Pak, itu enak aja udah. Karena kita udah dapat undangan dari Allah. Walaupun rumahnya deket, kalau nggak diundang datang nggak, Bang? Kagak datang. Tapi kalau rumahnya jauh, diundang, pasti dia datang, pasti tepat waktu. Jadi harus kita tingkatkan, Pak, sholat kita lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Sunnahnya keluarin, Pak. Tarawihnya dijaga, yang 20 rakaat, yang 11 rakaat. Sekarang kita udah malam keberapa nih, Pak? 12, 13? Oh, 13. Pokoknya tergantung yang puasanya duluan ya, Pak ya? Ya. Kalau yang puasanya duluan tapi lebarannya bareng, ya. Jadi harus kita keluarkan. Salah satunya yang diingatkan oleh Nabi Muhammad adalah sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Kata Rasulullah, man sholla sholatan ithnata asyara raka'atan fi yaumin wa lailatin uniyalahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat di siang hari ataupun malam hari, maka aku akan bangunkan rumah di surga. 12 rakaat tuh, Pak. Bu, 2 rakaat sebelum subuh, sempetin tuh. Karena kata Rasulullah, raka'ataini qabla subhi khairun dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu seperti dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnahnya doang. Apalagi sholat subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kapan lagi? 4 rakaat sebelum zuhur. Kita jaga betul tuh. Kita jaga betul. Kalau nggak mampu 4 rakaat, 2 rakaat. Karena itu sholat sunnah rawatib yang mendekati kepada fardu. Udah 6 tuh. 2 lagi kapan? 2 lagi setelah sholat zuhur, ba'diyah zuhur, 2 rakaat sempetin. Kapan lagi? 2 rakaat setelah sholat maghrib, sempetin tuh kita ba'diyah maghrib. Kalau qobliyahnya nggak sempet ya nggak apa-apa. Karena yang rawatibnya itu adalah ba'diyah maghribnya 2 rakaat. Kapan lagi? 2 rakaat setelah sholat Isya. Nah, ini banyak yang kita nggak tahu nih. Apalagi di bulan suci Ramadan malam-malam ketika sholat Isya, banyak orang yang langsung tarawih aja, ba'diyahnya nggak dilaksanain. Padahal pahalanya lebih besar 2 rakaat daripada kita sholat 20 rakaat. Kenapa? Karena tarawih itu adalah sunnah. Karena sunnah dan sholat sunnah rawatib itulah yang pahalanya lebih besar daripada kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Harus kita tingkatkan kualitas sholat kita. Dan siapa orang yang rugi di bulan suci Ramadan? Kata Rasulullah, rogima anfu rajulin,
Sangat tercela, sangat tercoreng, sangat rugi orang tersebut. Liman adroka Ramadhana falam yughfarlah. Barang siapa dia mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita dapat bulan suci Ramadan ini kesempatan Allah ngasih ke kita, sampai selesai dosa kita gak diampuni sama Allah. Kenapa? Karena kita puasa, kita sholat malam, setiap detiknya tuh ampunan mulu tuh Pak, ampunan mulu. Bahkan orang-orang Pak, orang-orang yang tahu hukumnya, dia Islam, dia beriman, dia sengaja gak berpuasa, berarti dia nantangin Allah tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang-orang, maaf nih Pak, Bu, orang-orang yang memfasilitasi orang untuk tidak berpuasa ketika di pagi hari, di siang hari, dosa orang yang gak puasa itu di copy paste untuk orang yang memfasilitasi. Ustaz, apakah boleh jualan? Boleh. Boleh jualan yang mentahnya, atau kita nggak mampu yang mentahnya, kita jualan pada waktu yang aman menjelang buka puasa. Itu yang aman. Jangan malah kita memfasilitasi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena di bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Ini kita di bulan suci Ramadan itu seperti kita umroh Pak. Pikirannya udah gak ada dunia. Makanya ketika masuk bulan suci Ramadan, banyak perusahaan-perusahaan, sekolahan-sekolahan yang peraturannya diringanin tuh. Anak sekolah yang biasanya pulang jam 2, setengah 3, sekarang pulangnya jam 11, masuknya jam 7. Itu salah satu orang-orang yang memperhatikan bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir kata Rasulullah, yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan adalah interaksi dengan Al-Quran. Bulan suci Ramadan ini mulia istimewa karena Al-Quran. Malam Lailatul Qadar kenapa mulia daripada 1000 bulan? Karena diturunkan di kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad kenapa mulia? Karena mendapatkan mukjizat Al-Quran. Dari ratusan nabi diseleksi menjadi 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua nabi yang ada di situ disebutkan di dalam Al-Quran. Betapa mulianya Al-Quran. Kita pengen mulia baca Al-Quran, karena Al-Quran itu ada sebelum adanya Nabi Muhammad, bahkan ada sebelum adanya Nabi Adam. Iqra'ul Quran fa innallaha ya'ti syafi'an ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran ketika hari kiamat nanti. Kalau gak bisa 1 juz, baca 1 surat. Gak mampu 1 surat, baca 1 lembar. Gak sempet juga 1 lembar, 1 kaca Pak, 1 halaman. Gak sempet juga setengah halaman. Gak sempet juga 1 baris. Gak sempet juga 1 ayat. Kalau gak sempet juga, bukan kita yang gak mau baca Al-Quran, tapi Al-Quran yang gak mau dibaca sama kita, Al-Quran yang gak mau dipegang sama kita, Al-Quran yang gak mau dihafal sama kita. Kalau sudah seperti itu, berarti dosa kita begitu banyak. Dan mari kita bertobat di bulan suci Ramadan dengan beristighfar, berpuasa, melaksanakan qiyamul lail atau meningkatkan sholat-sholat kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Di sini gunung, di sana gunung. Nggak ada suaranya nih Pak. Di sini gunung, di sana gunung. Tengah-tengahnya pohon rambutan. Sungguh beruntung, amat sangat sungguh beruntung orang yang paling banyak ibadah di bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.